Ini Selamat pagi, Prof. Adrianus, Pak Beni. terima kasih. Terima kasih Prof sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Prof Ari, saya ini saja untuk informasi untuk Prof Adrianus dan juga Pak Beni. Prof Ari juga nanti akan hanya bisa bergabung hingga pukul 8. Jadi saya mungkin akan sedikit banyak ke Prof Ari pada saat ini untuk mengetahui apa yang mungkin dan tidak mungkin terjadi di sini. Dari informasi yang Anda dapatkan, Prof Ari, yang kita dapatkan juga bahwa kemungkinan dugaan sejauh ini adalah kematian disebabkan oleh kelaparan. Secara klinisnya sendiri, berapa lama ini bisa terjadi, bagaimana ini bisa terjadi, dan apa yang dilalui oleh seorang yang tersiksa karena kelaparan atau bahkan sehingga menyebabkan kematian seperti ini, Prof? Ya, terima kasih ya. Jadi kalau dari data-data info yang saya juga baca di media, bahwa kondisi dari korban ini dalam kondisi lambungnya kosong, ya, lambung kosong itu yang utama. Kemudian hal yang lain adalah terjadi keringan. Dalam arti kata mungkin pengertiannya itu saya lihat mungkin hipotrofi. Jadi otot-otot itu memang mengecil, ya, otot-otot mengecil. Nah, bagaimana penjelasan medis di sini? Jadi memang pada korban-korban ini itu melakukan suatu tindakan apapun alasannya, ya, artinya melakukan tindakan tidak makan, tidak minum, itu memang bisa dijelaskan secara ilmiah. Karena sejatinya kalau kita ini ada posisi 20 jam saja tidak makan dan tidak minum, itu memang yang terjadi adalah penghancuran dari protein-protein. Nah, sumber protein itu ada di otot-otot kita gitu ya. Karena kalau sejatinya kan walaupun oke lah misalnya dia hanya diam atau bergerak tidak terlalu berat, sejatinya kan tubuh masih membutuhkan kalori untuk kita melakukan aktivitas. Nanti kita bernafas, kemudian jantung tetap berdebar-debar misalnya, ya. Jadi dan artinya denyut jantung masih ada, sistem pernapasan masih ada, otak masih bekerja, tubuh masih membutuhkan kalori. Nah, pada posisi, saya mungkin jelaskan sedikit ya, dalam keadaan kita berpuasa, misalnya tidak makan, itu posisi dalam arti kata makan terakhir itu, makan 6-8 jam itu sumber kalori kita tuh masih dari makanan yang kita konsumsi. Nah, ketika memang memasuki 10 jam itu yang dihancurkan lemak. Nah, lemak pun ini terbatas. Jadi ketika kita memang 20-24 jam, maka yang terjadi adalah penghancuran protein. Karena tubuh tetap membutuhkan sumber kalori. Nah, berlanjut kalau dia memang tidak melakukan tidak ada asupan makanan, ini kita bicara makanan dulu, dan disitulah yang terjadi, ya, penghancuran protein terus berlanjut, ya, tubuh merasa lemah, ya, jantung juga menurun, kemampuan napas juga menurun. Nah, kondisi ini akan diperberat apabila tidak minum. Nah, kita tahu nih, kita dehidrasi saja, sejatinya nih kita diam aja ini. Itu ada jadi penguapan selama 24 jam itu bisa keluar cairan 500 cc. Jadi diam aja tidak, apalagi kita tidak minum. Jadi otomatis secara perlahan si korbannya akan mengalami dehidrasi. Jadi diperhitungkan kalau dia punya komorbid, apalagi kita ada orang tua, memang dalam waktu seminggu dia bisa bisa meninggal, hitungannya seperti begitu. Tapi kalau dia mungkin masih ada modalitas, ya, artinya cadangan lemak, cadangan protein cukup baik, dia bisa bertahan sampai 2-3 minggu. Itu itu tanpa makan sama sekali, ya? Kenapa? Tanpa makan sama sekali itu? Ya, jadi kan begini, bisa aja kan pada saat saya juga terus terang baca dari media, ya, di kulkas sudah tidak ada makanan, semua tidak ada makanan. Jadi mungkin pada saat last minute sudah tidak ada makanan dan tidak ada minum, yang terjadi kemudian adalah memang itu udah mulai tadi fasting jadi prolong fasting terjadi pada korban-korban tersebut. Dan juga terinfo kan listrik sudah tidak ada, ya kan, berarti air juga semakin tidak ada. Jadi ini kondisi-kondisi yang akhirnya memang menuju ke dying dari korban-korban ini. Demikian penjelasan secara medisnya. Oke, apakah ada, karena kita tahu bahwa kita kan punya naluri bertahan hidup, survival instinct begitu, Prof. Pada saat tubuh kita bereaksi atas kelaparan yang apapun dorongan penyebabnya tadi seperti Anda katakan, reaksinya itu seperti apa? Mungkin mempengaruhi psikologi juga untuk mencari. Kita sekali lagi kita tidak tahu apa yang terjadi di sini, karena kita menantikan penyelidikan dari kepolisian. Tapi kalau memang itu adalah berupa niatan, tidakkah pada akhirnya mungkin naluri bertahan hidup kita yang akhirnya mendesak kita untuk tidak meneruskan kelaparan itu kalau memang bisa kita akhiri?
Ya, ini yang jadi masalah menurut saya. Kalau memang kita nggak tahu ya apa latar belakangnya. Kalau Ya. memang dalam kondisi memang tidak ada keinginan untuk bertahan hidup, berarti memang tidak ada yang dikonsumsi. Mungkin dia dalam posisi yang memang tadi makin lama tidak ada masukan makanan. Kita kan juga pernah cerita misalnya orang tersesat di hutan, tapi masih ada air, masih ada daun-daunan, berarti ada yang dikonsumsi. Jadi ada air masuk. Ya sayur-sayuran, ya, apa daun kan paling tidak ada sumber, walaupun kecil misalnya dia masih dapat gitu loh. Tapi kalau dia memang dalam arti kata begini tidak upaya untuk makan, minum, secara keseluruhan itu kan tadi saya bilang yang akan dihancurkan adalah protein dari otot-otot. Jadi otot makin melemah, ya kan, kemudian juga jantung yang awalnya makin lama makin melemah di jantung lama-lama juga bisa terjadi suatu keadaan yang kita bilang aritmia ya. Nah kemudian juga penurunan kesadaran. Otomatis ini kalau otak tidak lagi ada masukan, makanan maupun cairan dia akan merasa. Jadi makin lama dia makin lemah dan artinya juga tidak ada pertolongan dari sekitar kan. Karena memang mungkin saya nggak tahu latar belakangnya, tapi nampaknya kan memang masing-masing ini tetap dalam kondisi seperti itu. Tidak ada upaya untuk bagaimana minta pertolongan. Ini sebenarnya bisa penjelasan ini terus terang ini bisa pada orang mogok makan ya. Jadi pada orang-orang yang mogok makan, di mana memang dia artinya ada right lah, dia memang punya hak untuk melakukan itu, terutama pada orang di penjara, kondisi itulah yang terjadi gitu loh. Nah, karena itu hak dia tidak mau dibantu segala macam. Kalau ya, kira demikian. Prof. Ari, berarti tanda-tanda sejauh ini yang kita ketahui itu memang selaras dengan kondisi tubuh kalau tidak diberi asupan, memang selaras itu ya, itu tadi badan mengering dan lain-lain, itulah tanda-tandanya memang seperti itu ya. Betul, itu klinisnya jelas sekali karena lambung kan kosong, karena secara normal itu lambung kita akan kosong sekitar 6-8 jam. Kemudian kondisi otot itu kan hipotrofi ya, jadi kalau kita lihat itu makin lama, sama seperti misalnya kita lihat orang-orang yang diabetes misalnya, yang artinya dia sudah ada kerusakan pada gangguan pembuluh darah sehingga terjadi nekrosis, miring, hitam gitu. Nah seperti itulah kira-kira. Nah apalagi kalau memang pada korban kita nggak tahu ya latar belakang history dari medical recordnya. Kalau kebetulan yang bersangkutan ini punya hipertensi misal atau punya kencing manis dan dia juga bertahan tidak minum obat-obatan yang harusnya dia konsumsi, ini jelas akan memperburuk kondisi. Kan kita lihat juga mereka kan juga umurnya sudah tidak muda ya, 60-an. Jadi secara cadangan di dalam tubuhnya pun juga sudah terbatas.